Saya ajak Anda untuk menggunakan join ke Red Hat, bikin dulu account. Cara untuk register ke Red Hat itu pertama masuk dulu ke ini ya. Anda masuk dulu ke redhat.com. Kemudian dari redhat.com nanti pilih di sini ya, login. Oke. Di login ini ada dua. Kalau sudah memiliki RH ID, Red Hat ID, Anda gunakan menu login. Kalau belum, Anda lakukan register di sini. Oke. Kemudian untuk membuat akun Red Hat, kita pakai yang personal aja ya. Pakai yang personal. Login information, choose Red Hat login. Ini adalah username, sama username ya. Cuma yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian untuk mendaftar kepada Red Hat, minimal 5 karakter dan tidak bisa diubah. Jadi akan selamanya akun ini akan tetap ada gitu ya. Tidak bisa diubah, tidak bisa diganti username-nya. Kemudian tentukan password-nya ya, confirm password, personal information, first name, last name, job title-nya adalah isi aja student, email address-nya yang di Gmail atau yang lain, nomor handphone masukkan, pilih country-nya misalnya Indonesia di sini. Nah, setelah India biasanya Indonesia, address-nya masukkan address, postal code, kode pos, kotanya di mana, provinsinya di mana, kemudian create my account. Nah, setelah create my account ini nanti cek di bagian email akan ada konfirmasi dari Red Hat. Ya, ikuti langkah berikutnya, saya yakin Anda sudah paham harus melakukan apa. Oke. Kemudian selanjutnya setelah terregister ke ke Red Hat, memiliki akun Red Hat, coba kirimkan akun Anda, RH ID dan email, Red Hat ID-nya ya. Red Hat ID-nya itu adalah username yang dibuat tadi ataupun dengan email ya. Jadi Anda kirimkan ke saya ke grup, itu RH ID dan email. Nanti Anda login ya, misalnya seperti ini. Anda login. Oke. Nanti Anda login ke Red Hat misalnya. Nah, seperti ini. Ini masuknya ke single sign-on-nya Red Hat. Oke. Perhatikan. Ini ada banyak ya informasinya. Cuma yang ingin saya informasikan di sini adalah ya. Yang ingin saya informasikan di sini, ini masuk ke portal ya, customer portal seperti ini. Ya. Tapi yang saya informasikan ini adalah ke Red Hat nanti Academy. Red Hat Academy. Ya. Jadi setelah berhasil login ke sini, maka kemungkinan besar teman-teman juga bisa berhasil masuk ke Red Hat Academy. Ya, jadi nanti ke Red Hat Academy, login, klik login. Nah, ini URL-nya rhe.ole.redhat bla 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 gitu kan. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudah otomatis ya karena kita sudah session-nya sudah masuk ke Red Hat. Tadi SSO ini adalah session-nya, session kita. Kemudian ketika mengklik Red Hat Academy, kita masuk ke sini, ke course-nya. Nah, di course ini kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, ini adalah Red Hat Academy. Ya, di sini ada akses course dan assignment. Di sini adalah my course yang kita yang kita ikutin. Kemudian
eh, ini adalah akun kita di sini, nama kita, kemudian ini course-nya. Jadi teman-teman, untuk akan saya daftarkan ke kursus Red Hat System Administrator dengan menggunakan Red Hat 8.2. Ya, ini nanti akan saya tambahkan, mudah-mudahan ya, bisa lebih dari sini. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat Anda akan mempelajari terkait dengan course-nya ya. Ini apa yang akan dipelajari di sini. Pada sesi introduction itu terkait dengan Red Hat Administration, orientation menggunakan classroom environment, ini dibaca ya. Kemudian ada banyak chapter 1 terkait dengan Red Hat Enterprise Linux, apa itu Linux. Ada quiz di sini ya. Kemudian mengakses melalui command line, managing file, getting help, creating, viewing, editing text file, local user group, controlling file access, monitoring, managing file, controlling service dan daemon, konfigurasi dan securing SSH, analyzing, storing log, managing network, arsiving dan transferring file, install, update, ya, apalagi tuh, accessing Linux, file system Linux, analyzing servers dan getting support. Dan terakhir ini adalah comprehensive review, itu chapter 17, itu adalah ujiannya gitu. Oke. Oke, saya menawarkan kepada Anda untuk registrasi, kirimkan ke saya akunnya, kemudian kalau bisa menyelesaikan ini dia ada tambahan nilainya gitu kan. Di akhir perkuliahan nanti bisa ingatkan saya kalau bisa. Oke. Lalu bagaimana mulai course-nya ya? Nanti seperti ini. Ya. Anda baca, kemudian ikuti ya. Anda baca kemudian ikuti, itu dari mana? Ya bisa mulai dari sini. Pertama, section 1 ya. Ke sini kan? Oke, section 1 di sini introduction, kita baca. Kalau mau translate to Indonesia tinggal translate ya. Harusnya bisa kah? Oke, translate to Indonesia. Oke. Ya. Nah, kita bisa skip lah. Ini terjemahkan ke Inggris. Terjemahkan ke mana nih? Kalau ini ke Inggris ya, Inggris. Oh, ini karena saya menggunakan translate dari sini ya. English to Indonesia. Oke, jadi ini terjemahan defaultnya hanya Inggris saja. Ya, Ceko, Portugis ke Indonesia tidak ada default dari Red Hat-nya. Jadi untuk melakukan translasinya, Anda gunakan fitur yang ada pada browser Chrome. Ya, yang ada pada browser Chrome seperti ini. Anda baca, ini chapter pertama, chapter kedua, dan seterusnya. Itu ya. Oke, ini juga sama. Nah, saya terjemahkan ke bahasa Inggris aja lah, biar enak. Oke. Jadi Anda baca, pahami, bikin catatan, ya, bikin catatan supaya tidak lupa, karena kan ini aksesnya sangat terbatas sekali. Ya, aksesnya sangat terbatas, sangat dibatasi dengan durasi course-nya. Kemudian berikutnya, oke, Anda masuk coba ke lab environment. Perhatikan di sini labnya masih jam yang digunakan ini masih trial ya. Jadi kita bisa menggunakan ini selama kurang lebih 3 bulanan kalau labnya itu, kalau tidak salah trialnya. Ya, Anda silahkan untuk mencoba membuat lab. Ini lab control. Silahkan tonton video tutorialnya. Ya, kalau sudah nonton silahkan create. Ya, untuk mengetahuinya, create. Ini akan memulai membuat lingkungan lab di platform Red Hat. Oke, biasanya membutuhkan waktu ya. Perhatikan, di lab ini ada settingan auto stop in hour. Maksudnya gimana auto stop in hour? Jadi kalau misalnya tidak digunakan, nanti ini akan berhenti. Lab ini akan stop, ya. Itu dalam 1 jam.
Kita bisa tambahkan nanti kalau sudah ini dalam 2 jam atau dalam 3 jam. Kalau tidak di stop ya, auto stop. Jadi teman-teman sekalian, oleh karena itu perlu dedikasi untuk apa namanya menjalankan di sini, menjalankan labnya, waktunya ya, auto stopnya. Perhatikan juga adalah auto destroy in 7 days. Ini bisa kita tambahkan ya. Jadi supaya enak teman-teman, tadi ketika melakukan creating atau ini kan sedang membuat lab ya. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk auto destroy-nya pilih aja dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Sedangkan jamnya juga dipilih juga dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Supaya bisa. Ini kita bisa tambahkan si manual seperti ini yang saya tunjukkan. Tapi teman-teman bisa lihat ke sini ya. Nanti supaya tidak klik lagi. Jadi sebelum membuat pastikan di sini auto stop dan auto destroy-nya. Jadi kalau sudah melebihi waktu yang sudah ditetapkan di sini, maka nanti bisa stop servernya atau di sini dan lab-nya akan di-destroy. Jadi konfigurasinya akan hilang. Kita harus buat lagi dari ulang. Oke. Nah, di sini nanti ada beberapa server yang digunakan. Ini statusnya masih building ya. Ada Bastion host, ada Classroom host, ada server A, ada server B, ada utility, dan ada workstation. Nah, kita nanti ketika nge-lab itu akan mulai dari workstation ini. Ya. Dari workstation ya. Dari workstation ini nanti kita bisa semua material nanti ada di dalam Classroom. Kemudian di sini ada server A dan server B. Kita nanti akan mengkonfigurasi remote ke server A ataupun ke server B. Oke, ini sedang proses. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sini ya, nanti pahami dulu orientasi classroom environment-nya ini. Nah, ini environment dari Red Hat-nya. Seperti ini ya. Classroom, server Classroom ini ada berisi semua material konten yang ada. Kemudian di sini ada Classroom Network, switch ya, IP-nya sekian, ada Bastion host. Kemudian di sini ya ada Student Network. Ini ada workstation, server A, server B gitu. Jadi nanti bekerjanya itu dari workstation ini bisa nanti remote ke server A ataupun ke server B. Nanti ada lab-labnya. Kita ikutin apa yang ada di sini. Nah, ini machine name, host name-nya ya, dan IP address-nya. Server A, server B, second server. Oke. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi teman-teman harap memperhatikan dulu ya terkait dengan petunjuk penggunaan di Classroom ini ya, ke Classroom environment. Pahami itu. Setelah ini selesai, oke, kita ke lab. Oke. Cuman kita harus nunggu ya. Di sini statusnya masih belum tercreate. Ya, project ID, project name, status request ya untuk RH12482, regionnya di APAC Asia, di OpenStack ya, menggunakan OpenStack, regionnya di US. Oke. Ini informasinya terkait dengan lab ini. Ya. Nah, ketika lab ini sudah jadi gitu ya. Ketika lab ini sudah jadi ya, nanti kalau misalnya ini kan destroy masih lama gitu ya. Jadi setiap hari ya dedikasikan 1 sampai 2 jam untuk mengakses ini ya. Jadi nanti ini di start, jadi semuanya harus di start. Jadi action ya. Ini start semua. Statusnya harus bisa start semua. Ya, start semua oke. Kemudian nanti untuk masuknya melalui Open Console ini, masuk ke dalam workstation. Kita fokusnya nanti di sini ya, di workstation bisa Open Console. Nanti biasanya akan terbuka satu ini. Ya. Satu buah environment tab untuk mengakses halaman konsol dari workstation ini. Common CLI seperti itu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Nah, ini kebetulan Red Hat lagi baik, sedang dalam masa percobaan untuk lab-nya. Biasanya ya kita menggunakan atau lab itu menggunakan dari pihak ketiga ya, membeli dari InfoSec atau dari NGD Labs. Nah, teman-teman sekalian yang sedang praktikum SO itu, kita sebenarnya di produk sebelah kita menggunakan NGD Lab yang sudah terinstall otomatis, cuma di situ sistem operasinya berbasis Ubuntu ya, Ubuntu gitu. Sama seperti itu sih, cuma di situ hanya untuk single virtual machine ya, satu VM, satu VM. Sedangkan kalau di sini itu kita bisa beberapa VM. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Secara sederhananya nih ada 5 VM yang bisa kita gunakan. Ya, jadi nanti kita bisa ekspor konfigurasi ke workstation, dari classroom ke workstation, kemudian kita bisa remote ke server A, server B. Jauh lebih komprehensif untuk sistem administrator. Kalau sebelumnya itu hanya untuk pengenalan dasar-dasar di Linux-nya ya. Kalau misalnya step itu sudah oke, nah karena ini ada praktikum yang lebih oke lagi, bisa switch pindah ke sini untuk menjalankan praktisnya. Seperti itu ya. Oke. Jadi nanti langkah saya ulangi lagi. Langkah pertama ya. Ini statusnya nih classroom sudah aktif. Ini masih status building, ini masih building semua ya. Oke. Jadi langkah pertama, teman-teman pastikan sudah create akun di Red Hat ya. Login ke SSO Red Hat ya, kemudian cari di situ Red Hat Academy. Ini URL-nya, pastikan ini URL-nya ya. Atau Red Hat Academy, kemudian login. Kalau sudah login ke Red Hat SSO, ke SSO Red Hat, maka secara otomatis juga akan bisa masuk ke Red Hat Academy hanya dengan ngeklik tombol login. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, setelah login ini Anda baca, ya, mulai dari awal introduction, kemudian ini baca-baca dulu. Ini sambil baca ini nanti coba jalankan buat lab-nya. Tapi dengan memperhatikan settingan pada parameter auto stop dan auto destroy-nya yang di-expand. Karena kalau misalnya sudah tidak aktif, ya kita harus create ulang lagi. Create-nya kalau di saya sih ini cukup lumayan lama ya. Classroom saja ini baru yang aktif, sedangkan yang lainnya belum. Seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya ya tinggal secara mandiri belajar memahami terkait dengan konsepnya. Saya berikan waktu 1 bulan. Biasanya ini dipelajari dalam 1 minggu, 5 hari. Ya, 5 hari dari jam 8 sampai jam 4. Ya, kalau training Red Hat-nya, tapi saya kasih waktu 1 bulan untuk menamatkan ini. Semoga bisa semuanya. Oke? Ya, Pak. Baik. Semua resource saya kira sudah disampaikan semua supaya menambah hard skill Anda ya untuk di sistem operasi ini.